Oke, jadi ini untuk cooling towernya. Untuk angka-angka yang tadi kan yang sudah kita hitung, aku masukin sini. Konstanta Antoin, kemudian T air masuk, T air keluar, dan lain sebagainya. Udah, kita fokusnya langsung ke sini aja ya. Tabel untuk menghitung tinggi cooling tower. Oke. Nah, dari delta T yang kita udah dapat tadi, kita bikin kolom yang pertama yaitu kolom suhu. Suhu 31,72 kita tambah delta T nya sampai 50. Set. Nah, untuk mencari tekanan saturasi kan butuh T dalam bentuk Kelvin. Nah, kita bikin kolom yang Kelvinnya juga. Nah, setelah dapat kolom Kelvinnya ini tadi kan kita bisa masukkan ke rumus Antoin untuk nyari P saturasinya. Sudah, kita dapat P saturasi, kita bisa nyari Y aksen pakai yang rumus tadi ya. Saya dapat Y aksen pakai rumus spesifik entalpi. Kita dapat suhu saturasi untuk tiap-tiap suhu di tiap increment. Nih, rumus perhitungannya itu gini ya. Nah, setelah itu kita hitung H keluar dari cooling towernya. Nih, tadi kan dari rumus operasi kan kita tahu nih pakai yang ini kan, dimana entalpi udara keluar sama dengan entalpi udara masuk ditambah slope dikali dengan selisih TL in min TL out. Nah, dari situ kita dapat H keluar untuk tiap-tiap delta T. Delta T nya itu berarti kan kita log T keluarnya, TLI nya kita ubah-ubah sesuai dengan increment, kemudian slope nilainya tetap ini E7 dibagi E27 dikali E23 itu adalah slope yang nilainya tetap, dan E22 itu nilai tetap karena H masuk H0 nya, H udara masuknya itu nilainya tetap ya, 94.000. Ini kan sama dengan H1 di sini. Sama. Oke. HI dan H kita sudah tahu, kita bisa cari seper HI min H. Diplot dibikin kolom lagi. Nah, ini faktor di sini maksudnya untuk Simpson ya. Ini aku pakainya Simpson 42 ini. Sigma adalah perkalian dari seper HI min H dikali dengan faktornya. Temu sigma kita totalkan di sini. Lalu kita kalikan delta dikali dengan delta H per 3. Karena Simpson ya dibagi 3. Oke, ini delta H-nya. Delta H itu kan H akhir dikurangi H awal dibagi 10 karena 10 increment. Kemudian dibagi 3 karena Simpson dikali dengan total integrasinya. Setelah kita dapat integrasi, kita ada nilai KPA, amar udara, G0 dan P. Kita dapat H dari rumus ini tadi. Oke. Nah, untuk grafik ini tuh sebenarnya adalah plotting dari H saturasi dengan suhu, dan ini adalah H keluar dari cooling tower versus suhunya juga. Ini kan kalian pernah lihat di itu ya, di PPT OPMB yang cooling tower. Nah, bentuknya seperti ini kalau dalam bentuk grafik. Nah, cara plottingnya kan ini HI, untuk yang biru itu HI, yang merah itu H. Nah, untuk ini adalah grafik integrasi yang merupakan H versus HI min H. Nah, yang kita cari tadi tuh dengan Simpson tuh adalah luasan grafiknya ini. Pakai Simpson tadi, oke? Ketemunya 15,4576 meter ini untuk pakai Simpson.
Nah kalau misalnya kita mau pakai trapezoidal, kita ganti faktornya jadi 2, soalnya 2, terus dibaginya jadi 2. Oke, sorry jadi gangguan. Bagi 2. Oke. Nah ini perubahannya nggak terlalu jauh ya dari yang Simpson tadi. Cuman kan kalau di teorinya metode numeris, yang punya error paling kecil itu yang Simpson. Nah itu serah kalian mau pakai trapezoidal atau Simpson. Nanti sempatnya yang mana? Karena kalau mungkin yang lebih cepat itu trapezoidal ya, karena faktornya lebih mudah dibuat. 2 tinggal di drag aja, temu 2 semua itu. Oke. Aku kira clear ya untuk perhitungan tinggi cooling tower. Next, di pertanyaan C, ditanyakan apakah suhu air yang keluar cooling tower itu bisa lebih rendah dari suhu lingkungan. Jawabannya bisa. Jadi pada proses pendinginan air pada cooling tower diperoleh dengan proses evaporasi air yang udah aku jelasin di awal tadi. Nah proses evaporasi kan butuh kalor, dan kalor diperoleh dari air sehingga membuat suhu air turun. Pada proses evaporasi tersebut yang menentukan batas bawah atau suhu pendinginan maksimum adalah T wet bulb, bukan T dry bulbnya ya. T wet bulb itu kan kita bisa cari dari fungsi T dry bulb dan RH. Nah mengapa T wet bulb? T wet bulb adalah suhu pendinginan air yang terendah yang bisa dicapai pada tekanan konstan. Nah sepanjang T wet bulbnya itu lebih rendah dari T dry bulbnya, maka sangat memungkinkan air untuk bisa didinginkan hingga suhu di bawah suhu lingkungan. Oke, mungkin cukup jelas ya ini. Ya kan kalian bisa buktikan nanti, misal T dry bulb tapi dengan RH nya sekian, nanti T wet bulbnya berapa. Nah itu tuh tergantung sama RH nya ya. Misal T dry bulbnya 32 tapi RH nya 50, berarti kan dia T wet bulbnya bakal lebih rendah. Bisa dibaca lewat ini. Oh ya, ini ada psychometric chartnya, mungkin bisa dilihat ya. Nah ini T wet bulb tuh yang di sini. Nih T wet bulb saturation temperature. Nah, misal kita punya tadi kan 32 ya. 32 nih. Tapi dengan anunya 80. Sini. Jadi paling enggak suhunya itu 29an lah ya, 29an T wet bulbnya. Nah misalkan dia RH nya lebih rendah, T wet bulbnya kan bakal lebih rendah, berarti dia bisa lebih dingin lagi kalau RH nya lebih kecil tuh. Oke, kira cukup untuk soal cooling tower. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa chat ke aku, atau nanti juga aku share juga Excel ininya, perhitungan 18-19, sama aku tambahin yang 17-18 buat belajar. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.